Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki pekan kelima masa Prapaskah tahun 2020. Dalam pekan ini kita diajak untuk merenungkan makna salib dan kebangkitan. Maka untuk mendalami pesan Injil pekan ini, saya akan menghantar renungan ini dengan berpedoman pada peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus dari Injil Yohanes. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya, Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya, dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman Kristiani memiliki ajaran yang khas yang membedakannya dari banyak pola iman yang mewarnai bangsa-bangsa. Ajaran khas itu adalah tentang kebangkitan Yesus sebagai yang pertama dari semua orang beriman. Kebangkitan itu telah menjadi tema yang besar yang berpengaruh banyak dalam karya-karya seni. Katakanlah seni musik, seni arsitektur, seni lukis, pentas teater, film, dan sebagainya. Dengan bakat yang dimiliki, para artis telah berusaha untuk mengekspresikan tema kebangkitan itu menurut pemahamannya. Dan kita harus mengakui bahwa banyak orang beriman ditolong untuk mendalami tema kebangkitan berkat karya-karya seni tersebut. Nah, tidak lama lagi kita akan merayakan Paskah, hari raya kebangkitan Kristus itu. Dan bagi orang Kristiani, perayaan Paskah ini adalah perayaan yang besar. Di dalam sejarah gereja, banyak martir telah mempertaruhkan nyawanya untuk bisa mewartakan kebangkitan Kristus. Ketika mereka dihadapkan pada pilihan nyawanya atau imannya, mereka bersedia mengorbankan nyawanya demi iman yang
dikaruniakan Tuhan kepada mereka. Dalam perkara ini kita perlu menyadari bahwa kita mewarisi iman yang sudah diturunkan berabad-abad tersebut. Maka boleh dikatakan kita lebih gampang mewartakan kebangkitan itu ketimbang orang-orang di masa awal kekristenan, apalagi di zaman Yesus. Ingat, orang Yahudi menolak Yesus. Mereka tidak menerima Dia sebagai Mesias. Maka ia harus terus mengungkapkan siapa dirinya dalam berbagai pengajarannya. Dalam peristiwa perubahan rupa di Gunung Tabor, Yesus mengungkapkan kemuliaan surgawi yang menanti setiap orang beriman yang setia kepadanya. Ketika ia menyembuhkan orang buta di kolam Siloam, ia bersaksi bahwa firman Tuhan itu berkuasa dan mempunyai daya menyembuhkan, sehingga orang-orang berdosa dapat melihat kebenaran dan percaya kepada Injil. Dan hari ini, kita secara khusus merenungkan pengungkapan hakikat diri Yesus. Apa hakikat itu? Akulah kebangkitan dan kehidupan. Ungkapan ini disampaikan kepada Yesus ketika ia berbicara dengan Marta, saudari Lazarus, yang berduka karena kehilangan saudaranya. Namun Yesus tahu bahwa iman tentang kebenaran inilah yang akan menyelamatkan. Maka tanpa ragu, ia membangkitkan Lazarus sebagai sebuah pratanda bagi banyak orang. Bahwa bagi orang beriman, kebangkitan itu adalah sebuah mahkota agung yang akan dikaruniakan kepadanya kalau ia tetap setia pada Kristus yang menyelamatkan. Nah, dalam janji inilah kita beriman pada kebangkitan. Dan kita berusaha untuk mewartakannya dalam hidup kita setiap hari. Janji Tuhan tentang kebangkitan ini menjadi pijakan kita. Bahwa hidup kita tidaklah berakhir sia-sia dengan kematian. Hidup kita memiliki tujuan yang jauh lebih besar, yakni kemuliaan surgawi. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa hidup duniawi ini tidak berarti. Karena hidup duniawi merupakan periode persiapan menuju kepada mahkota agung tersebut. Karena itu, setiap orang beriman harus memanfaatkan kehidupannya di dunia ini dengan sebaik-baiknya untuk mengungkapkan imannya tentang kebangkitan. Nah, pengungkapan iman tentang kebangkitan ini kita wujudkan dengan berbagai cara. Kita bertolak dari layak tidaknya kita masuk ke dalam kemuliaan surgawi. Apa ukurannya? Ternyata ukurannya adalah ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Ini yang menjadi ukuran. Maka ukuran kemuliaan itu adalah apakah kita sanggup mewujudkan nilai iman kita dalam penghayatan hidup sehari-hari. Maka betapa penting pelayanan bagi banyak orang. Karena Yesus sendiri berkata, apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Maka kalau kita melayani orang-orang, betapapun hinanya mereka, kita melayani Tuhan. Dan ketika kita melayani Tuhan, berarti kita rela memikul salib bersama Dia. Dan bagi orang yang setia memikul salib, ingat Tuhan berkata, yang setia pada diriku akan meraih keselamatan. Karena yang layak menjadi muridku adalah mereka yang setia memikul salibnya dan mengikuti aku.
Yahweh telah mewahyukan kebangkitan melalui Nabi Yeskiel untuk meneguhkan orang Israel. Demikian katanya, sungguh aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Dan kebangkitan itu dijamin oleh Yesus Kristus. Dan itu bukan citra kosong. Ketika ia berkata bahwa akulah kebangkitan dan kehidupan. Dan kalau seseorang mengimani Yesus yang adalah kebangkitan dan kehidupan, itu berarti Yesus hidup di dalam dirinya. Kalau Yesus hidup di dalam dirinya, jelas ia akan melakukan kebenaran. Dan kebenaran inilah yang membebaskan kita dari ketakutan akan akhir hidup yang tidak bermakna. Tuhan telah menjanjikan kebangkitan kepada kita. Saya percaya ia akan mendapatinya. Tuhan memberkati semua.